jenjang politeknik, Anda semua pasti sudah mengenal basic-basic gambar itu. Nah, dalam hal ini saya lebih cenderung berbicaranya ke arah aplikasinya. Nah, aplikasinya itu seperti bagian di sini nih. Dari seorang perancang atau gambar dari seorang perancang yang didapat dari konsumen itu dirubah menjadi gambar kerja yang bisa didistribusikan ke drafter, operator, QC, perakitan, maintenance. Jadi yang mudah dipahami sehingga apa yang menjadi permintaan dari customer itu terrealisasi. Nah, sebagai contohnya yang ada di tempat saya bekerja, nah di sini terlihat ya teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, jadi bagian atas ini itu adalah departemen dalam perusahaan. Dalam hal ini yang ada di departemen yang saat ini saya kerjakan di bagian engineering business development, di mana di situ ada bagian marketing, ada purchasing, ada vendor, kemudian di engineering business development ini terdiri dari 3 sesi. Ada office, ada workshop, machinery maupun workshop assembly. Kemudian di sini ada AA itu lebih ke pengiriman. Jadi startnya itu dimulai dari marketing itu mendapat pesanan, baik itu berupa komponen ataupun SPM atau yang biasa disebut special purpose machine, mana di situ dijelaskan tugasnya marketing adalah mengumpulkan semua informasi atau kebutuhan yang akan dipesan atau dibuat. Nah, outputnya dari marketing ini bisa hanya berupa, kalau kita bicara bahasa D3-nya atau pendidikannya itu lebih bersifat requirement list. Permintaannya apa sih? Ya kan? Nah, setelah mendapatkan beberapa permintaan, masuklah ke area business development, khususnya di bagian office. Ya, di sini seorang project control staff di sini memahami apa yang dimau oleh permintaan dari customer melalui marketing. Dirubahlah menjadi bahasa gambar. Makanya muncullah design and drawing. Nah, dari design and drawing ini dilakukan oleh seorang general design sama analisis staff. Muncullah yang namanya gambar kerja, kemudian rilis BOM. BOM itu bill of material. Jadi, saya ulangi lagi, dari customer masuk ke marketing, marketing collect data selengkap mungkin, kemudian dibicarakan ke bagian project control staff untuk menfilter bahasa dari marketing menjadi bahasa teknik. Ya, kalau misal nanti sudah jelas dilanjutkan ke bagian design and drawing, akan dirubah menjadi bahasa gambar, di mana dari bahasa gambar itu nanti sebelum masuk ke proses berikutnya, kita kembali lagi komunikasi sama marketing. Benar nggak tuntutannya seperti ini? Untuk proses. Setelah sudah clear, oke, baru masuk ke ranah proses pembuatan. Otomatis di tempat kami itu ada 2 jenis proses. Kita bisa mengerjakannya di in-house, bisa juga mengerjakannya di edge house atau vendor, bahasanya seperti itu. Nah, karena sudah ada bom yang rilis, makanya kita membuat membuat PR atau purchase request. Jadi kalau seandainya dalam dunia industri itu kita mau beli sesuatu pun itu nggak bisa kita langsung minta uang langsung beli. Enggak, semua ada prosedurnya. Nah, salah satu prosedur yang ada itu di tempat kami menyebutnya PR, purchase request. Nah, jadi
purchase request itu yang menjadi dokumen untuk dilakukan pembelian oleh purchasing. Nah, pembelian itu terdiri dari material ataupun standar part. Ya, dan dasar dari pembelian material maupun standar part ini berdasarkan apa? Berdasarkan gambar kerja tadi. Oke. Nah, dari gambar kerja itu tadi ada bagian yang bisa kita kerjakan di in-house, ada juga bagian yang tidak bisa kita kerjakan di in-house, ataupun juga standar part yang menjadi acuan purchasing dalam membeli komponen itu tadi. Nah, kalau kita perhatikan kita bicaranya di vendor, berarti dari purchasing ini dia akan mencari vendor. Karena vendor itu nantinya harus memenuhi tuntutan kualitas yang sudah dibuat. Dan vendor selesai, yang harus kita lakukan adalah cek, cek hasilnya, Pak. Jadi hasilnya itu benar nggak sesuai kualitas yang kita minta. Kalau misal nggak sesuai, maka kita balikin lagi ke vendor untuk mengerjakannya. Tapi kalau sudah sesuai, ya kita langsung masuk ke QC, baru kita masuk ke proses packing. Kalau itu sifatnya ke in-house, maka langkah berikutnya kita masuk ke area workshop machining, mana di situ nanti kita akan mengerjakan sesuai dengan tuntutan gambar kerja. Dari machining itu nanti ada proses inspeksi QC. Dari QC itu nanti kalau itu berupa part bisa langsung kita packing, kita kirim. Tapi kalau itu berupa SPM, otomatis terdiri dari beberapa macam part yang harus kita assembly. Makanya masuk ke area assembly untuk dirakit. Nah, perakitan itu terdiri dari dua jenis. Ada yang bersifat mekanik, ada pula yang bersifat elektrik. Nah, kemudian kalau sudah oke semua, baru kita lakukan final inspection untuk menguji fungsi dari mesin yang kita buat kalau itu sifatnya mesin. Baru masuk ke area packing, finish, kirim ke. Jadi yang ingin saya share di sini adalah bahwa gambar kerja itu sangat berfungsi sekali dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh customer dalam hal ini. Gitu ya. Sampai sini, kalau ada yang belum jelas, saya minta tolong silakan bertanya. Halo, halo. Ada pertanyaan sampai sini? Mas, mas, ada tanya. Belum ada, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau belum ada, saya lanjut sebagai sampel ya, Pak. Nah, ini salah satu contoh gambar dari customer kita. Jadi customer kita itu kadang memberikan informasi gambar yang belum begitu lengkap. Sehingga kita harus breakdown dan terus komunikasi dengan customer itu.
Kalau teman-teman perhatikan, ini itemnya namanya carrier roller, di mana di bagian kiri ini itu adalah item number, karena ini merupakan gambar rakitan, di mana setiap gambar rakitan ini pasti terdiri dari adanya komponen dan standar part. Nah, yang digambar dalam gambar rakitan itu adalah komponen yang akan dibuat. Jadi kalau standar part biasanya jarang, hanya dicantumkan di gambar asli. Oke, dan di gambar atau di etiket atau kop surat itu biasanya pasti ada nomor item, deskripsi dari komponen yang akan dibuat atau standar part yang dibuat, kemudian kuantiti, material. Remark di sini biasanya keterangan penunjang dari komponen tersebut. Nah, di dalam gambar kerja itu pasti ada keterangan scale, date, graph, dan yang jelas itu pasti ada tag, drawing, sama approval. Dan yang terpenting juga ini di bagian sini, Mas. Di sini tertera proyeksinya apa. Karena jangan sampai apa namanya kita melihatnya berbeda proyeksi, harusnya menggunakan proyeksi Amerika, kita melihatnya proyeksi Eropa, itu akan butuh penyesuaian. Di sini pula juga ada yang namanya nomor gambar. Oke, jadi dari gambar dari customer ini kita lakukan redraw ulang menjadi seperti ini, menjadi lebih lengkap. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kan ukurannya terlalu kecil-kecil, kemudian apa namanya, ada sesuatu yang perlu diperjelas lagi, sehingga kita perjelas lagi menjadi bentuk gambar kurang lebih. Nah, dari gambar ini yang menjadi acuan kita dalam merealisasikan pesanan tersebut. Gambar ini nanti juga akan lari ke bagian processing, lari ke machining, lari ke bagian QC, sampai lari ke bagian pengiriman. Nah, dari gambar assembly ini, kalau Anda perhatikan, ada komponen 1, 2, sampai 7. Nah, itu kita breakdown menjadi gambar part ini. Yang lebih detail lagi, ya. Karena ada setiap toleransi-toleransi yang seperti itu mungkin sebagai gambaran awal. Jadi permintaan customer itu kadang ya ya kita nggak bisa apa namanya, bisa menentukan mau seperti apa gitu. Karena customer di sini kita sebagai maker kita harus bisa make sure apa yang menjadi kemauannya dia, dan memungkinkan juga gambar yang kita dapat dari customer itu perlu dimodifikasi. Makanya di situ ada fungsi kita komunikasi ke, ada satu contoh lagi. Nah, ini contoh juga menarik. Kadang customer kita pun bisa memberikan gambar, kadang pula customer kita bisa memberikan benda kerja. Nah, dari benda kerja ini kita lakukan pengukuran lagi, sehingga jadilah gambar kerja based on dari material yang Y. Seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan juga, ada perbedaan kalau ini kebanyakan kita menggunakan
CAD. Kalau ini kita menggunakan CADD. Jadi maksudnya CADD di sini ini drawing 2D, ini drawing 3D. Seperti itu. Sampai ini apakah ada pertanyaan Pak? Mas? Atau mau sholat dulu nih Pak? Boleh, Pak. Atau Boleh mau sholat mungkin dulu kita sedikit? break sholat dulu nggih, Pak? Iya, siap Pak. Mungkin sampai jam berapa, Pak? Biasanya jam berapa? 15 menit cukup? Boleh, Pak. Berarti kita kembali ke meeting nanti 18.10 ya. Oh, 18.05, lebih 5, maaf. siap Pak. Ya, baik, Pak. Siap, kita tunda dulu nggih, Pak. Iya, siap Pak. Paham konsep basic drawing itu juga bakalan lebih pertama. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ya. Ada. Nah, AutoCAD itu ya bisa buat gambar teknik kurang lebih seperti ini. Biasanya digunakan oleh teman-teman kita yang dari jurusan mesin. Kemudian kalau dari teman-teman jurusan teknik elektronika industri, kita juga bisa bikin wiring diagram seperti ini. Nah, kalau dari teman-teman yang suka analisa ataupun perhitungan-perhitungan yang gambar, walaupun kalau kita lari ke accounting atau lari ke manajemen, Excel aja mencukupi gitu. Cuman di dalam CAD ini bisa mengcover itu. Seperti itu mungkin aplikasi dari CAD, komputer aided design. Nah, masuk tadi sudah hampir saya sebut sedikit terkait aplikasi gambar dalam dunia kerja, karena dalam hal ini saya bekerjanya di industri manufaktur di dalam bentuk pembuatan kerjaan itu mengacu pada badan. Kenapa kok penting kita pakai CAD biar lebih rapi, biar lebih standar? Nah, bayangkan aja kalau kita bikin gambar kerja di skala industri masih menggunakan scan tangan, penyimpanannya hanya penyimpanannya kan dalam bentuk agar kan adanya CAD yang masuk ke CAD ini itu bisa dalam bentuk file mau ribuan pun tidak masalah. Kalau kita nyimpannya dalam bentuk hardfile gambar manual dan gambarnya lurusnya kadang kita juga belum tentu lurus, ya kan? Kemudian ketumpahan, misalnya ketumpuan air, makanya udah pasti ringking kan. Dengan adanya CAD itu juga kita bisa nyimpen dalam bentuk data itu tadi simple gitu loh. Misal tadi kita bicara gambar rakitan, ya kalau komponennya 10 pieces, sorry 10 item, kalau 100 item dengan model kita gambarnya manual,
saya kira bakalan kesulitan dalam membawanya gitu loh. Membawanya jelas. Yang kedua menyimpannya. Itu untuk satu proyek. Kalau Anda nanti bekerja mendapatkan proyek yang lebih dari satu, 10 aja dan masing-masing proyek itu ada 100 gambar, lumayan itu. Terus dia sambil setelah akhir. Gitu. Nah, itu juga dengan adanya AutoCAD membantu kita dalam merealisasikan imajinasi kita. Baratnya seperti ini, dengan kemampuan Anda semua dalam menggunakan software AutoCAD, misal terjadi kesalahan, Anda tinggal hapus, dan tangan Anda tidak kotor, kertas Anda tidak kotor. Tapi kalau Anda masih menggunakan kertas manual, ya salahnya dikit, dihapus, lembar kerja Anda atau paper Anda bisa menjadi kotor. Seperti itu, teman-teman semua. Ya, ya. Ya kan? Kalau bicara menggambar mesin ya, gambar mesin itu berarti kalau hemat saya pikirnya adalah ya Anda semua harus paham apa yang mau digambar, cara menggambarnya, baru masuk ke softwarenya. Kalau Anda semua langsung masuk ke softwarenya, penyesuaiannya double. Satu penyesuaian software, satu lagi penyesuaian apa yang mau digambar. Nah, kan baru teman-teman. Stay tune dah. Kalau masih stay tune, saya minta mungkin teman-teman bisa ambil kertas sama pulpen. Kemudian saya minta tolong, bukan minta tolong, saya coba kasih tugas. Silakan teman-teman sket gambar yang saya buat ini. Coba semaksimal mungkin. Kemudian nanti kirim ke grup apapun hasilnya ya. Nah,
Silakan dicoba dikerjakan. Anda kerjakan di kertas maksimal mungkin. Kalau sudah selesai, silakan hasil dari gambar Anda yang di kertas itu tadi berdasarkan soal latihan ini kirim di grup ya. Itu bisa Anda semua. Nah, dari itu nanti akan menjadi dasar saya untuk bantu jenengan, bantu Anda. Saya kasih waktu 15 menit. Saya langsung kirim video yang data progres yang saya. Oke, teman-teman, saya tunggu ya 15 menit dari sekarang akan nah, selanjutnya kirim ke WA. Oke, selamat jalan.